بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. Alhamdulillah, karam muhtaram para habaib yang mulia, yang terhormat, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimahumullah. Bilkhusus bil majelis da'watul khair, guru sabilin sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim bulanan kita yang insyaallah membaca kitab Tasarruf Shalah. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi fid dharain, amin. Dan ke-11-nya tahiyat. Apabila duduk engkau baginya, maka duduk engkau dengan adab dan hadirkan lihmu dalam hatimu akan zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bicarakan lihmu bahwa Allah Ta'ala bahwa memulangkan di atas bahkan Islam yang sempurna dengan 9 hamba Allah Ta'ala yang saleh. Kemudian naik saksi bagi Allah Ta'ala yang wahdaniyah dan bagi Nabi Muhammad SAW dengan risalah. Dan berdoa engkau pada akhir sembahyangmu dengan doa yang walid serta tawaduk dan khusyuk, benar dan harap dengan diperkenankan. Dan sekutukan ilmu dengan doamu akan ibu bapakmu dan sekalian orang Islam. Sadolimu ketika salam akan beri salam atas malaikat dan manusia jin yang Islam. Niatkan ilmu dengan salam itu menyudahkan sembahyang dengan dia. Niatkan dalam hatimu syukur pada Allah Ta'ala atas taufiknya bagi menyempurnakan taat ini, dan engkau sangka bahwasanya itulah akhir sembahyang engkau. Barangkali bahwasanya engkau tiada hidup bagi mengerjakan seumpama sembahyang ini. Yang ke-11 daripada rahasia sembahyang yaitu rahasia tahiyat. Tahiyat termasuk adalah rukun. Di dalamnya tahiyat, kemudian salawat, kemudian salam. Itu rukun. Adapun tertibkan itu hanya susunan daripada awal sampai akhir. Tahiyat seseorang bacanya itu dalam keadaan duduk. Ya, tahiyat awal duduk iftiras, tahiyat akhir duduk tawarruk.
maka duduklah engkau dengan beradab. Karena kita duduk mana berada di waktu akhir salatnya itu di hadrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada itu hadirkan lema dalam hati makan jad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahiyatnya itu adalah rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu Mi'raj berjumpa dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memuji Allah. Allah dipuji, tapi Allah Ta'ala lebih terpuji. Bagaimana memujinya? Maka di lidah Rasulullah, di hati dan di jiwa Rasulullah diajarkan oleh Allah langsung tahiyat, at-tahiyyatu, sehingga penghormatan pujian. Kalimat at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, itu makna la uhsi thanan alaika kama athnaita ala nafsik. Bahasa kita tidak bisa memuji dengan puji-pujian yang pas dengan zat engkau. Sebabnya yang patut memuji itu zatmu juga. Nah, Allah Ta'ala itu sangat kadang-kadang misal agungnya. Turunlah kita kadang-kadang menghadap pada Allah kecuali kita turun ke hadrah Rasulullah, karena Rasulullah itu babnya, pintu hadrah Allah Ta'ala. Tapi Rasulullah itu bukan orang biasa. Bagaimana bisa menghadirkan zat beliau, sedang beliau ini orang besar. Kita hidupnya ini kita luar biasa. Haul guru kita di Matapura sekumpul orang pada-padanya datang ke sana, seolah mereka terpanggil untuk mendoakan, tak berhadir di waktu awalnya. Rasulullah lebih besar daripada guru sekumpul. Kita ketemu saja dengan guru sekumpul luar biasa. Rasulullah lebih, bagaimana bisa menghadirkan Rasulullah? Jikalau bahasa kita Syekh Muhammad Arsyad hidup, mungkin kita begitu melihat beliau itu sangat luar biasa wibawanya. Rasulullah lebih dari itu. Bagi kita Habib Umar hadir di Kalimantan Timur pada-padanya ujung-ujung. Rasulullah lebih daripada Habib Umar. Nah, ini namanya bagaimana bisa kita menghadirkan zat beliau. Beliau ini seluruh anbiya yang besar-besar daripada Nabi Adam. Nabi Adam orang besar, malaikatnya sujud kepada beliau. Bukan sembarangan orang. Datuk kita yang kada sujud satu iblis saja, seluruh binatang sujud pada beliau. Apa suruh ada orang besar, tapi Rasulullah lebih besar daripada Adam. Kalau berkumpul orang-orang yang berpangkat tinggi, itu rasa seperti luar biasa wibawa mereka. Rasulullah lebih dari wibawa itu. Begitu kita berjalan mata kotarnya karena beriman, tahan timbak, tahan senjata tajam seluruhnya. Takut terlihat, tidak ada artinya. Kekuatannya itulah dibanding kekuatan yang diberi oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bagaimana kita bisa menghadirkan zat Rasulullah? Hanya yang terbaca dengan kita adalah sejarah keelokan daripada sifat beliau. Wibawa seperti tidak terbaca. Kubur Rasulullah saja 70.000 berganti.
siang 70.000 malaikat, malam 70.000 malaikat menjaga makamnya saja. Tidak satupun seseorang bisa menembus ke hadirat Allah. Apabila masuk ke hadirat Allah, labur, hancur. Ada wujud sama sekali. Rasulullah tetap wujud badan beliau ada. Oleh Jibril, kalau saya mengikuti lebih daripada batas ini, saya hancur. Artinya orang besar sih. Seharusnya begitu kita membaca ya Rabbi salli ala Muhammad, itu wibawa sidin itu. Jangan sembarang lidah Muhammad Muhammad. Itu kita menyebut seseorang lebih daripada penguasa. Jangan maulir orangnya. Kalau fokus baca Rasulullah SAW, cintai beliau dengan sebaik-baiknya. Jangan dirikan majelis-majelis tempat istirahat saja, tempat bersenang-senang apa di dalamnya kita untuk menumbuhkan cinta kepada Rasulullah. Karena ada kena sama Rasulullah, karena nama aja. Akhirnya begitu di majelis seperti biasa saja. Majelis seolah-olah tidak ada artinya. Mau bermajelis, mau tidak, mau apa. Tidak seperti itu. Majelis yang di dalamnya Rasulullah, kita akan memperjuangkan bahasanya itu. Bukan hanya sekadar hadir. Perjuangkanlah majelis itu sampai kita berakhir umur. Jangan berhenti dengan halangan. Apa sih artinya halangan itu dibanding Rasulullah? Nah inilah kita bermajelis karena kurangnya bersemangat. Dengan begitu dibaca Rasulullah tapi semangat tidak ada. Ini asbab apa? Pak, karena sebabnya karena makanan ini yang menutup wibawa kehebatan Rasulullah sehingga lupa dengan Rasulullahnya. Ini yang sangat disayangkan kita. Sepertinya Rasulullah tidak ada begitu kita baca maulid dari situlah. Kenapa guru kita begitu baca maulid akan ditambah oleh beliau terbang, ditambah beberapa orang yang menerbang dengan itu hanya agar supaya timbulnya wibawa Rasulullah. Jangan mendengar seperti mendengar nyanyian, seperti jangan apain menyanyi. Kalau kita memuji Rasulullah, memuji Rasulullah. Maka dengan apa syair, apa dengan seluruh maulid itu di dalamnya. Bagaimana agar supaya diri kita ini karena Rasulullah itu timbul sayang pada beliau, timbul cinta kepada beliau, timbul ingat kepada beliau. Nah inilah makna menghadirkan di waktu salat jad Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa kita saja dengan Rasulullah seperti orang biasa, Rasulullah anggap penting. Padahal seluruh apa aja yang kita kerja, seluruhnya dari beliau. Harusnya kita di waktu mengerjanya itu timbulkan seluruh apa di dalam diri kita ini terbawa. Begitu kita membaca salawat, begitu baca maulid, bahkan di salat pun di sini hadirkanlah jad Rasulullah, jangan jad kita. Artinya ini sangat susahnya untuk di dalam makna karena beliau orang besar. Karena belum paham, belum ketemu dengan Rasulullahnya ini. Sehingga seolah Rasulullah itu Habib Syanu lebih tinggi, Habib Syanu lebih apa? Nang terlihat hanya dengan makna, waktu dan masa kita, tapi Rasulullah tidak terlihat. Itulah lalu seperti biasalah. Begitu dibacakan Quran biasalah, begitu hadis biasa, seperti tidak menembus kepada jiwa.
Maka benar sekali dari riwayat di sana ada diriwayatkan seorang ulama meriwayatkan dia satu hadis dengan menyaringkan suara membaca selawat kepada Rasulullah maka ia dapat ampunan Allah. Padahal orang yang hadir ini orang yang kalau kita kata fujur, orang yang mengereja, yang dilarang Allah, meninggalkan yang diperintah Allah. Tapi begitu dia dengar ini riwayat, dia menyaringkan suaranya, menyaringkan suara kepada Rasulullah karena menghormati beliau. Masa suara ini saja sayang. Artinya seperti tidak memberi bekas, sudah tahun per tahun baca maulid mulai kecil. Ini majelis kita dan majelis apa sepertinya, di mana di dalamnya Rasulullah hadir atau tidak? Di dalam seluruh makna kehidupan kita kan Rasulullah hadir beliau. Di mana disebut nama beliau maka beliau hadir di sana, di mana dikumandangkan salat hadir di sana, dibacakan maulid hadir di sana, dan dibuktikan oleh sejarah riwayat-riwayat yang sahih dengan wujud hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kita ditutup mata. Sebenarnya kita sangat malu begitu bertemu dengan Rasul, malu. Apalagi bertemu dengan guru-guru itu malu kan. Kerjaan kita tidak seperti mereka. Kita bukan orang saleh. Ilmu di mana ilmunya? Amal mana amalnya? Baca salawat mana? Ribu-ribu mana ada? Dihitung duit aja. Artinya begitu ketemu sama guru aja malu sudah. Bagaimana kalau ketemu dengan Rasulullah? Maka Allah yarham memang guru kita seorang murabi di sekumpul bertahap beliau ada kemira, kemudian ada tarbang kemira. Sebenarnya beliau sangat lebih mudah nyaman kalau tidak ada dulu kan itu melewati radio FM pengajian kontak seluruh Banjarmasin kontak. Sebenarnya beliau lebih ternyata isinya bagaimana mengambangkan habah wibawa Rasulullah itu supaya jangan sampai di majelis itu dengan wujud kamera sekurang-kurangnya bersemangat lah tuh masuk kameranya itu nah dilihat orang banyak, masuk suara seorang dilihat orang banyak, bersemangatlah di dalamnya membaca maulid bersemangat dan memuji Rasulullah dengan syair. Semangatnya itu yang tidak ada. Kita sudah baca kitab apa, maulid sudah ditafsirkan, burdah sudah ditafsirkan, tapi tidak memberi bekas. Maunya ada duit, baru semangat. Yang inilah yang perlu bagaimana seperti ini kita. Dan ini di masa kita. Nah, kita hanya mengikuti landasan dari guru kita di atas sudah. Sebenarnya seluruh sudah dipecah oleh beliau. Artinya permasalahan yang ini sudah harus seperti ini, harus seperti ini, harus sudah. Tapi si kitanya itu begitu membaca maulid, ya Rabbi sholli seolah-olah baca aja. Kayak membaca Quran. Itu Rasulullah yang dibaca itu di dalamnya. Harus berwibawa, kitanya harus hudur, kitanya harus punya peradaban bagaimana caranya didengar orang agar supaya orang mendengar rasa-rasa Rasul hadir di serta kita. Itulah ada wujud guru kita di sekumpul bacanya. Padahal banyak murid sidin baca, tapi beliau baca karena menghadirkan rasa. Ini kan yang sangat susah untuk makanya apa? Di waktu membaca tahiyat hadirkan ilmu dalam hati akan jad Nabi SAW. Kita tahu ilmunya seluruhnya dari nur. Bagaimana mampu nur Rasulullah ada di wujud kita. Nurnya itu sangat dihormati oleh Allah.
selama ada nur beliau dalam diri kita, kada ada masalah lagi hidup selamat dunia akhirat. Ini sangat taruh kitanya nak kada menghormati. Allah sangat menghormat, menyanjung Rasulullah. Kita ditaruh rahasia sidin di dalam diri kita, kada hormat. Nah ini yang perlu. Jadi kita 10 kitab selesai dibaca. Isinya menghormati Rasulullah dengan jiwa raga. Badan kita siap untuk Rasulullah. Nyawa siap untuk Rasulullah. Yang lainnya penyempurna. Penyempurna bagaimana seseorang memperjuangkan. Isinya seluruhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada ada yang lain. Cuma kada tahu. Kira guru bubuihan apa tuh memperjuangkan guru supaya dihormati, apa yang dicari? Hanya memperjuangkan bagaimana bisa si titis yang ada pada diri kita, titisan itu mengembalikan perjuangan beliau. Tidak ada dalil, tidak ada sama sekali kita nilai dibanding dengan perjuangan Rasulullah, tapi si titis itulah. Ada di itulah ada wujud orang. Salat berjamaah ada wujud seluruh isinya itu. Duduklah engkau dengan adab dan hadirkan dalam hatimu. Maksudnya seperti itu, jiwa dirubah. Begitu di majelis berubah jiwa kita, merasa kita beserta dengan Rasulullah. Bagaimana beliau melihat kita. Kita sudah berapa waktu di luar majelis, 24 jam bergaul dengan pekerjaan, bergaul dan bergaul seluruhnya. Di majelis siapkanlah diri. Bagaimana caranya? Bagaimana supaya diri itu bahagia? Artinya tidak menjadikan majelis itu tempat hanya untuk menghilangkan di dalam makna kecapian, keuyuhan. Jadi majelis nyaman lah. Jangan dijadikan majelis itu hanya sekadar seolah kada keluar dana kok ke pasar makan wadai bayar di majelis kada. Nah ini nang kesalahan ini nang perlu diarahkan kembali. Hilangkanlah di majelis nang lain selain kita menghormat, memuliakan, menta'zim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bisa seperti ini kalau masih ada lang lebih dari Rasulullah. Ada kawa beratnya itu, makanya nang ini sangat berat kalau kita berbicara, karena wujud Rasulullah itu melebihi daripada seluruh wujud nang jahil. Malaikat dilebihi oleh Rasulullah, para anbiya wal mursalin dilebihi oleh Rasulullah, para aulia dilebihi oleh Rasulullah, para ulama dilebihi oleh Rasulullah, para ahli ibadah dilebihi oleh Rasulullah. Orang yang sangat di dalam hidupnya bersifat dengan akhlak yang dilebihi oleh Rasulullah. Seluruhnya beliau lebih. Tapi kita diberi Allah Ta'ala bisa. Maknanya itu, bisanya itu bersyukur. Bisa berhadir di majelis bersyukur, itu dari Allah. Seharusnya kita ini malu dengan Rasul, tapi Allah menghendaki hadir. Allah menghendaki mendengarlah kita bacaan riwayat daripada wujud Rasulullah, perjalanannya mulai nur sampai jahir badan beliau, sampai jahir akhlaknya, perjuangannya. Kita bisa telinga ini mendengar. Itu anugerah Allah sangat besar kepada kita. Artinya disinilah kesalahan sistem. Sistem di dalam makna karena tidak kena sepenuhnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya hanya seolah Rasulullah itu biasa. Kita orang mengatakan Rasulullah bashar, manusia biasa. Kita seperti marah, kita sendiri memperbuat seperti itu.
Begitu Rasulullah SAW kita dan orang Barat mereka mengecilkan, menghina Rasulullah, kita sendiri mengecilkan seperti itu. Cuma tidak keluar dari lidah, dari perbuatan. Karena tidak kenalnya tadi, nah disitulah lalu perlu di waktu baca maulidnya itu menghadirkan akan seolah-olah kita berada di hadrah Rasulullah SAW. Nang dibacaan itu seolah orangnya ada, bacaan itu kada diperpegangi, nang diperpegangi orangnya. Melihatlah beliau kepada kita, mendengarlah beliau kepada kita, mengetahuilah beliau kepada kita. Bagaimana sih kitanya nih? Maka disitulah sebenarnya si isinya pembicaraan kita. Malu dengan mereka, malu dengan Rasulullah, malu dengan sahabatnya, malu dengan para aulia, malu dengan guru-guru kita. Kita ini jauh. Cuma syukurnya Allah Ta'ala maulah masih di dalam diri kita berkah daripada mereka. Maka di waktu hadirnya Rasulullah bagaimana? Nah disinilah maknanya menghadirkan nur sidin. Kita panakanlah batang tubuh, panakanlah hati kita, panakanlah ruh kita kepada nur yang disebut dengan nur awal dicipta oleh Allah, itu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada lagi, ada haraga lagi, yang ada adalah nur. Nah itulah ia memuji Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Nabi Muhammad itu apabila setitis ada kita, berarti kita lebih berharga daripada Rasulullah. Mengecilkan beliau tapi tidak terucap dengan lidah, menghina beliau tapi tidak terlihat di dalam perbuatan. Artinya dikerja oleh kaum muslimin yang mengaku mahabbah kepada Rasulullah. Maka nama tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatu lillah. Dan ini memang seperti itu. Assalamualaikum Allah memberi salam kepada Rasulullah. Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Rasulullah Assalamualaikum wa ibadillahi salihin. Salam Rasulullah inilah yang membuat ada wujud daripada orang-orang saleh. Ma'rifatlah mereka keagungan kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salam sidin dibuat sidin, kada sidin aja sorangan. Allah mentasih Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa yang diberi salam Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad. Kalau wujud Nabi Muhammad kadada bagaimana? Nah, nang menjawab Assalamualaikum wa ibadillahi salihin. Nabi Muhammad. Nah, bagaimana cara menghadirkannya? Di sinilah sangat susahnya karena kita nanya Quran. Kalau kitanya harus bujur-bujur di dalam hidupnya ini hanya satu aja, memperjuangkan Rasulullah SAW. Ada memperdulin apa? Tak diberi Allah Ta'ala harta berlebih. Alhamdulillah harta itu untuk perjuangan Rasulullah. Perjuangan Rasulullah tidak hanya terbatas satu kata, tapi menyeluruh selama hidup. Baru di situ kalimah ma'id serta Rasulullah itu. Sebenarnya hati kita ini orang mampin atau harus ditaruh majelis dulu masjidin. Ke bahasa kita tadi hulu benar orangnya. Cuma karena ujur-ujur mereka
agar supaya menjadi percontohan orang majelisnya seperti ini. Kada hitungan orangnya karena Rasulullah dihitung. Sepiring dihitung, 2 piring dihitung 1000 piring. Jamu orang memberi supan. Kalau untuk Rasulullah kada perlu dihitung, berapa mampu silahkan. Kalau kada mampu silahkan. Air putih cukup. Rasulullah mencontohkan kalau kamu tidak punya makanan cukup air putih kamu sajikan untuk tamu. Beliau tidak membadati kepada orang. Cuma seorang berbadat-badat. Yang penting bisa memperjuangkan beliau. Artinya dengan makna harta apa seluruhnya itu jangan tapi digandang kalau sudah untuk memperjuangkan Rasulullah. Sudah selesai itu syukur bisa. Allah menghargai nilai itu. Allah Ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah selagi memberi engkau wahai Rasulullah engkau akan senang. Allah memperhatikan orang yang memperjuangkan Rasulullah. Kenapa orang-orang memperjuangkan Rasulullah sekalinya bakal rahmat? Allah mengasihi dan memperhatikan. Makna bahasa orang terima kasih. Berapa banyak akhir perjalanan karena kadang-kadang diperjuangkannya dirinya sekalinya hendak supaya dimuliakan. Akhir kadang-kadang apa-apa. Allah ada membalas. Allah membalas orang yang memperjuangkan Rasulullah. Allah ada membalas orang yang memperjuangkan dirinya. Napa diri seorang yang diperjuangkan apanya? Akhlak kada baik, ibadah kada ada, ilmu kada. Yang diperjuangkan memang pas Rasul kita, Nabi kita, beliau punya akhlak yang sangat wa innaka la'ala khuluqin azim. Bersemangat hidup nang bagawi, ayo bekerja kalau perlu jadi orang kaya. Harta ini ada sebahagian bukan dihabiskan untuk perjuangan Rasulullah. Bisa aja situ berjalan seorang, kada usah ke guru. Kayak apa caranya supaya Rasulullah juga kita seolah memperjuangkan beliau walaupun menolongi orang. Karena dikira guru hendak meminta. Ulun orang minta bekiau guru kan datang duit. Minta ada duit ya guru sekumpul ulun kada duit. Datang tuh duit. Ada perlu bekiau nang apa-apa. Pian aja kada tahu. Keguruan kita, mereka tahu di kita. Begitu kita panggil, Allah memperhatikan kita, tapi kita harus ada perjuangan. Kalau ada perjuangan apa minta ke guru? Ada diri bahasa orang minta-minta nah itu mun kau aja begawi kan bisa minta kayak itu bacaannya. Orang minta tuh dasar kada kau begawi. Apa lipit bahasa orang. Apalagi begitu Rasulullah. Orang memanggil apa seluruh orang saleh itu nang baik. Doa nang kada baik berkah Rasulullah memberi supan sidin gawian baik. Artinya di dalam hidup ini tahu syarat nang pertama tahu bagaimana sih Rasulullah, tahu bagaimana sih guru sekumpul, tahu bagaimana sih Muhammad Arsyad Abanjari, tahu kita ke atas bagaimana sih para habaib Fakih Muqaddam, bagaimana sih orang atasnya Ahmad Muhajir Ilallah, turun ke bawahnya bagaimana sih Abdullah Al-Haddad. Apa isinya? Beliau memperjuangkan Rasulullah. Maka beliau punya karamah yang luar biasa. Lalu menuntut ilmu bersemangat karena memperjuangkan Rasulullah. Beribadah bersemangat memperjuangkan Rasulullah. Mengajar bersemangat memperjuangkan Rasulullah. Nah, ini yang
masalahnya. Nah, orang mengira kita ini berjuang untuk diri kita. Untuk diri kita cukup di rumah. Tidak usah berjalan ke sana kemari. Maka setelah itu orang akan baca asyhadu an la ilaha illallah, naik saksi bagi Allah dengan wahdaniyah. Nah ini bisa maknanya sirna itu bisa juga di dalam sejarah kalimat asyhadu an la ilaha illallah ini malaikat yang membaca. Bisa maknanya sir yang di dalam nurna itu asyhadu an la ilaha illallah, ya menyaksi bahwa punya Allah. Kemudian ya menyaksi bahwa punya Rasulullah. Hati punya itu di dalam jiwa. Ulun nabi sini punya ulun baju nih. Ulun pakai. Mun punya orang ulun kada pakai. Pain pakai punya orang. Nah kita pakai punya kita. Kalau kita punya Allah, kada boleh terpisah. Kalau punya Rasulullah, kada boleh terpisah. Ditaruh di dalam jiwa. Ada bisa lupa lagi. Karena punya kita, kecuali punya orang. Kada usah Allah Ta'ala. Maka di situ adalah pengakuan kita la ilaha illallah. Punya kita. Muhammadur Rasulullah punya kita. Kemudian berdoa engkau pada akhir sembahyangmu dengan doa nang warid. Artinya bisa kita di dalam waktu tahiyatnya itu kita ada tambahan doa. Tapi doanya warid dari Rasulullah SAW. Mazhab kita Imam Syafi'i. Sunnah aja itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal wajib. Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Itu doa Rasulullah. Sidin mendoakan kita. Pada jahirnya beliau mengakui seolah beliau nang berdosa. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ampuni apa nang aku gawe nang sudah lewat dan nang akan datang. Padahal doa beliau sangat tahu diri beliau Nabi Rasul. Hanya untuk kita, doa itu untuk kita. Kita belum lahir sudah didoakan beliau sudah. Allahumma hdina biman hadait, ya Allah beri petunjuk, doa qunut. Maafina sihatakan kami, Anda. Atawalana pimpin kami. Barik lana berkah apabila kami berusaha punya harta berkah. Sidin mendoakan kita belum lahir. Masa kita lupa sih sudah besar. Ada tahu pada beliau pada dulu kitanya. Nah inilah yang memperjuangkan beliau. Kayak itu lalu lagi kayak apakah kada tahu lagi. Sadang bang tak ulang-ulang nih, kada paham juga kada kawai sudah. Tawadhu dan khusyuk benar harap yang diperkenankan. Tawadhu dan khusyuk benar dan harap. Tawadhu di waktu berdoa kita memandang doa kita anugerah Allah. Khusyuk yakin Allah mendengar doa kita. Benar nang dipinta jangan nang salah, nang bujur. Harap yakin bahwa Allah mengabulkan. Sifat di waktu berdoa. Sekutukan limu dengan doa mudahkan ibu bapak muda seluruh Islam. Asalnya ketika salam, nah itu sambungannya. Kasar ketika salam, situ aja lah. Wallahu a'lam.